ada pertemuan, akan ada rindu yang terbalaskan. Selamat datang di Ripka Channel. Jangan lupa untuk like, lonceng, subscribe. Selamat menyaksikan. Ketemu lagi, kita hari ini belajar materi surat pribadi dan surat dinas. Kompetensi dasar kita mengidentifikasi informasi dari surat dinas, menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas, menelaah unsur-unsurnya, dan menulis suratnya. Nah, yang pertama, mengenal ciri surat pribadi dan surat dinas. Sekarang Miss berikan waktu untuk kamu coba baca sebelah kanan dan sebelah kiri. Apakah kamu mengenal yang mana bagian surat pribadi dan yang mana surat dinas? Sangat terlihat jelas ya perbedaannya surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi, namanya pribadi, berarti bersifat pribadi, dan yang namanya surat dinas bersifat formal. Oke. Nah, ini perbedaannya ataupun ini ciri-cirinya. Yang pertama, surat pribadi adalah bentuk komunikasi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan berkaitan dengan kelembagaan atau bersifat resmi. Isi suratnya selalu berkaitan tentang masalah pribadi, seperti menanyakan kabar ataupun ada keperluan pribadi. Berbeda dengan surat dinas, surat yang ditulis dalam situasi formal untuk kepentingan formal. Garis bawahi ya, yang surat pribadi untuk kepentingan pribadi, surat dinas untuk kepentingan formal. Biasanya ditulis oleh pribadi atau atas nama lembaga, suatu lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang bersifat resmi. Dalam menulis suratnya, perhatikan bahasanya. Bahasa suratnya itu resmi, singkat, jelas, dan polanya tetap. Maksudnya pola itu adalah dia punya format surat dinas tersendiri. Sekarang kita masuk ke menyimpulkan isi surat. Nah, di sini Miss menyediakan surat pribadi Jakarta 14 Desember 2015. Salam semangat pelajar. Apa kabarmu Zia? Zia, sudah 3 tahun kita tidak bertemu. Sejak aku dipindahkan oleh orang tuaku, kita tidak dapat bermain bersama lagi. Zia, saya kesepian di kota ini. Nah, ini adalah surat pribadi. Perhatikan latihan soalnya. Yang pertama, mengapa Rika mengirim surat kepada Zia? Ada yang tahu? Mengapa Rika mengirim surat kepada Zia? Karena dia merindukan. Oke? Nah, jelaskan isi surat tersebut. Ya, jelas. Isi suratnya adalah Rika yang merindukan sahabatnya Zia yang berbeda kota. Ini adalah surat pribadi. Miss sudah menyampaikan bahwa isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi lainnya. Coba kita bandingkan dengan surat dinas. Lampung 26 Agustus 2016 kepada yang terhormat Ibu Guru Wali Kelas. Dengan hormat, dengan ini saya orang tua atau wali murid dari ada nama siswa dan alamat siswa memberitahukan bahwa anak saya tidak dapat mengikuti pelajaran seperti biasanya. Demikianlah surat permohonan. Atas perhatian dan izin, saya ucapkan terima kasih, hormat saya orang tua agung. Latihan soalnya, mengapa surat permohonan izin tersebut berbentuk surat dinas? Bukankah termasuk surat pribadi? Ada yang tahu jawabannya? Ya, benar. Ini merupakan surat dinas karena berbentuk permohonan izin yang ditujukan untuk sebuah lembaga resmi yang dalamnya itu ada bahasa formal, padat, dan jelas. Oke? Ini adalah perbedaannya ya, sudah sangat jelas perbedaan surat dinas, surat pribadi, dan kamu sudah mulai bisa menyimpulkan
isi dari surat pribadi dan surat dinas. Selanjutnya, menelaah struktur dan bahasa surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi. Jakarta 14 Desember. Kenapa ya Miss? Dari tadi ada Jakarta, ada Bandung, ada tempat tanggalnya Miss. Oke? Nah, kita buka. Yang pertama ada alamat dan tanggal surat. Oke? Salam semangat pelajar itu termasuk salam pembuka. Apa kabarmu Zia? Nah, ini termasuk pembuka paragraf. Zia, sudah 3 tahun kita tidak bertemu. Ada yang tahu ini termasuk struktur bagian apa? Ya, benar. Ini termasuk struktur isi suratnya. Sekian dulu, termasuk penutup, dan sahabatmu, salam akhir, dan Rika itu adalah nama dan tanda tangan. Biasanya dia punya tanda tangan ya. Nah, ini coba perhatikan. Surat dinas. Panitia bersami Klub Sains Biologi OSIS SMP Budi Luhur Jakarta Pusat. Ada nomornya, ada lampiran, ada perihal, ada yang terhormat, ada tentang kepala sekolah, ada tanggal. Coba kita ulas satu persatu. Yang pertama, bagian paling atas itu disebut dengan kepala surat, diisi dengan nama lembaga. Nah, ada nomor, lampiran, perihal, dan tanggal itu termasuk tujuan surat atau lampiran, nomor, dan tanggal. Yang terhormat, Kepala Kawarcap Jakarta Pusat, Jakarta itu alamat yang dituju. Dengan hormat, itu adalah salam pembuka. Dalam upaya untuk lebih mengenal, itu termasuk paragraf pembuka. Oke, paragraf pembuka adalah paragraf yang ingin dia sampaikan. Intinya apa nih? Yang selanjutnya, inti surat. Oke, dia memberitahukan apa sih, mengapa mereka memberikan surat itu. Inti suratnya apa? Inti tujuan mereka memberikan suratnya kepada Kepala Kawarcap itu apa? Yang terakhir, ada paragraf penutup. Nah, di sini ada hormat kami, ada kepala sekolah, itu adalah salam penutup. Dan TTD tanda tangan itu diketahui oleh yang berkaitan, nama dan tanda tangan pengirim. Sangat jelas ya perbedaan antara pribadi dan dinas. Nah, kaidah kebahasaannya seperti apa, Miss? Surat pribadi itu dia bersifat pribadi, tidak formal, terus tergantung ragam bahasanya, tergantung siapa penerima surat. Contohnya, jika sahabat kamu yang menerima suratnya, kamu akan menggunakan bahasa sehari-hari kamu dengan sahabat kamu. Menggunakan sapaan, terus menggunakan kata ganti untuk orang pertama dan kata ganti kedua untuk penerima. Berbeda dengan surat dinas, sangat sedikit kaidahnya, namun strukturnya sangat banyak ya yang perlu kita perhatikan. Ada pilihan kata sapaan yang bersifat formal, resmi, terus ada bahasa yang ragam baku, artinya bahasa yang EYD, terdapat perincian waktu, tempat, dan hal. Nah, biasanya isi surat dinas itu berkaitan dengan topik kedinasan, misalnya undangan rapat, permohonan maaf suatu instansi kepada orang lain, lamaran pekerjaan, surat permintaan izin tidak masuk, seperti contoh yang tadi, izin menggunakan tempat, dan sebagainya. Nah, yuk kita menulis surat. Ini disediakan menulis surat pribadi ya, dalam bentuk, mungkin Miss pikir dalam bentuk kertas. Oke? Tuliskan surat kepada ibumu untuk mengungkapkan terima kasih pada hari ibu. Langkah-langkah yang pertama adalah pastikan kamu menggunakan kaidah dalam membuat surat. Jadi ketika kamu sudah tahu kaidah surat, kamu akan tahu strukturnya. Bandung berarti ada alamat, ada nama tempat, salam kangen. Nah, ada bahasa yang hangat. Apa kabar ibu? Ibu, terima kasih sudah merawatku. Nah, masuk ke inti ya. Sekian dulu ya ibu, aku sangat mengasihi ibu. Salam penutup. Anak ibu, nama penerima siapa? Dea. Oke, untuk materi sederhana surat pribadi, surat dinas, kamu sudah sangat paham. Perbedaannya adalah pribadi itu adalah untuk pribadi, untuk orang ke orang. Sedangkan surat dinas itu bentuk formal, dan surat pribadi itu surat dinas itu ada kopnya, ada nomor suratnya, ada lampirannya, ada perihal, salam pembuka. Oke? Terima
kasih untuk materi kita hari ini. Sekian informasi materi yang bisa Miss berikan. Semangat untuk selanjutnya dan terima kasih.